Kalau budaya Jambi sih bisa dilihat banyak sih. Dari struktur rumah, kemudian dari budaya kehidupan sehari-hari, makanan. Kalau makanan sehari-hari sih beragam ya. Nah, misalkan kalau makanan kita sehari-hari itu seperti lauknya gangan palapa, ada ikannya. Makanan Jambi sih sebetulnya banyak kita peroleh dari olahan ikan ya. Nah, ada lagi satu budaya Jambi yang merupakan warisan yang tidak bisa kita lupakan, yaitu batik. Kalau Angsa Dua itu menurut sejarahnya, pada zaman dulu kan Jambi merupakan kerajaan. Nah, salah satu kerajaan Melayu tertua ya. Menurut ceritanya, salah satu putri raja itu dinikahkan, kemudian mereka menata hidup sendiri ya, menjadi satu keluarga. Nah, kemudian oleh sang raja dilepaslah sepasang angsa di Sungai Batanghari. Nah, kemudian di mana angsa itu berhenti, disitulah tempat mereka mendirikan bangunan rumah untuk hari tua mereka. Kalau di Sungai Batanghari sih kegiatannya banyak sih, selain aktivitas sehari-hari kan. Nah, setiap tahunnya diadakan kegiatan lomba perahu lumbo kalau kami Jambi. Kalau enggak perayaan 17 Agustus, ulang tahun Jambi dan ulang tahun kota. Nah, di Jambi sendiri beda loh dengan batik Jawa. Dari bentuk motif burung hongnya, tatanan letak kain-kain pada batik Jambi itu, pada kain sarung Jambi ada sisi tumpal yang bentuknya seperti kerucut. Nah, kerucut itu merupakan satu kepemimpinan yang harus bersikap adil. Kalau di batik Jambi filosofinya kental sekali. Contoh kecil, kita ambil motif tampuk manggis ya. Tampuk manggis itu merupakan 5 sisi ya. Nah, kemudian manggis itu sendiri hitam, di dalamnya putih kan. Kita memandang orang itu jangan dari luarnya, tapi lihatlah dari hatinya. Nah, artinya putih kapas bisa dilihat, putih hati kita nggak bisa lihat gitu. Nah, pada zaman dulu orang selalu membuat kata-kata yang bermakna tanpa harus diucapkan begitu. Burung kadiri, burung kenari, terbanglah tinggi sekali. Burung kadiri, burung kenari. Kalau dari segi rumah sendiri, rumah Jambi itu kan dari dua itu, ada yang modern, ada yang tradisional kan. Nah, kalau yang modern itu dapat kita lihat dari letak bangunan itu sendiri. Dari sisi tangga, kemudian bentuk jendela. Nah, itu pengaruh budaya Chinese kental sekali kan. Nah, kemudian setiap tahap-tahapan kita masuk ke dalam bangunan rumah itu semuanya mempunyai filosofi. Contoh kecil ya, kita lihat aja pada bangunan bagian dapur. Dapur pada posisi rumah Jambi asli, mereka menempati bagian lebih rendah ketimbang bangunan asli. Nah, kenapa? Tempat kita memasak merupakan identik dengan kepala ya, yang bisa diartikan sebagai seorang pemimpin harus bijak, rendah hati, dan bersifat adil. Boleh kita lihat bangunan di mana saja, rata-rata rumah Jambi, kamar mereka, kamar tidur, selalu menghadap matahari terbit. Kenapa? Pada pagi hari mereka membuka, itu kan langsung pada sinar matahari, terbit sinar matahari, merupakan satu harapan bagi mereka. Dari ujung Jabong sampai Durian Tangkuh Rajo, dari siang Biasanya makanan Jambi itu tidak lepas dari olahan ikan. Nah, ikan yang kita gunakan adalah ikan sungai. Kalau olah ikan sehari-hari yang seperti kita makan sehari-hari, seperti goreng, dibakar.
Nah, kalau olahan yang buat mungkin pesta bermacam-macam, contoh seperti ikan tepe, kemudian nanti ada olahannya seperti pempek, ya macam-macam sih. Nah, kalau ikan tepe itu biasanya sering kita lihat pada olahan ikan itu disajikan pada saat pesta atau kenduri, sunatan anak. Bumbunya ya seperti kunyit, jahe, laos ya, kemiri ya. Nah, bawang, serai. Nah, cuman kalau mungkin sewaktu-waktu pada saat pesta sih mereka bisa menggunakan rempah-rempah yang seperti kita olahan seperti masakan India atau masakan Arab gitu. Mungkin pengaruh budaya barangkali ya. Jambi kan identik pengaruh budayanya kental, ada suku Chinese, Arab, India kan. Nah, kemudian suku Melayu, suku asli. Katakanlah kita masaknya ikan tepe ya. Nah, ikan tepe itu bumbunya kalau kita asli Indonesianya ada jahe, laos ya. Kemudian rempah-rempahnya nanti yang pengaruh budaya Arabnya ada ketumbarnya, jintannya. Dengan kekayaan budaya itulah, Bank Indonesia Kantor Cabang Jambi didukung oleh Halpes Basar Indonesia menghadirkan Kenduri Budayo Jambi, sebuah festival budaya dan kuliner Jambi. Beberapa kolaborasi dilakukan. Untuk kuliner, Ibu Nafisa, penjaga budaya Jambi yang mewarisi resep-resep asli Jambi, berkolaborasi dengan Chef Degan. Lalu ada Agam Riyadi, interior designer, bekerja sama dengan pihak lokal, memberikan elemen-elemen festif pada ruang acara di dalam rumah panggung Jambi yang cantik tanpa menghilangkan tradisinya. Berkat kolaborasi-kolaborasi ini, pengalaman makan basamo menjadi lebih mengesankan. Basar bangga bisa menjadi bagian dari perhelatan budaya ini. Dalam Kenduri Budaya Jambi, saya melihat unsur-unsur yang banyak dipakai adalah unsur tekstil, terutama kerajinan kuningannya juga bagus-bagus sekali. Dan secara arsitektur, rumah-rumah adat Jambi sangat menarik untuk kita olah. Salah satunya adalah tekstil. Di sini adalah batik Jambi yang sangat terpengaruh dengan budaya India. Pada saat itu ada kain namanya kain sembagi yang mungkin menjadi inspirasi daripada kain-kain adat batik Jambi khususnya. Kain-kain ini warna utamanya adalah merah, ditambah ada unsur biru juga. Nah, dari unsur merah ini saya coba mengangkat ke dalam suasana daripada ruangan untuk acara kenduri. Karpetnya saya pakai warna merah dan ada khas dari ornamen yang sering dipakai pada acara-acara perkawinan Jambi, yaitu yang kita sebut awan-awan yang kita letakkan di dalam pinggiran sekeliling ruangan. Yang tadinya makanan-makanan itu diletakkan di bawah, saya coba naikkan dalam ketinggian 30 cm, lalu di atasnya kita letakkan runner dengan warna merah, sehingga apa yang kita letakkan di atas meja tersebut menjadi terangkat. Lalu kita kombinasikan juga dengan bunga-bunga rose warna merah. Lalu kita juga menggunakan nampan-nampan dari kuningan yang membuat suasana yang sangat festif. Begitu juga dengan area duduk, karena kita biasa duduk di kursi yang cukup empuk. Lalu kita membuat bantal-bantal yang kita letakkan di sepanjang dari meja panjang tersebut. Itu yang ornamen-ornamen yang khusus yang kita memang siapkan untuk acara ini. Makanan Jambi itu sebenarnya sangat menarik ya, karena sebetulnya maknanya ada di budaya. Kita kan di Indonesia memang budaya kulinernya sangat kaya ya, dan yang membuat Jambi berbeda dengan mungkin beberapa kota di Indonesia, kan kota-kota yang terkenal yang punya budaya kuliner yang kaya adalah kota-kota yang pinggir laut.
Nah, Jambi ini di pinggir sungai, budaya terhadap cita rasa, juga ke presentasi ya dengan rempah-rempah yang ada di sana. Sangat menarik sebagai seorang chef karena juga banyak masakan menggunakan ikan tawar yang biasanya kita tidak menemukan di tempat lain. Buat saya sebagai orang kuliner, banyak yang saya bisa belajar. Yang membuat menarik tuh adalah kalau kita lagi datang, duduk, yang kita lihat makanan yang ada di depan kita itu banyak sekali macamnya ya. Jadi satu, enak dilihat ya. Di mata kita tuh banyak warna yang ada di situ. Keduanya aroma dan baunya juga luar biasa pas kita lihat macam-macam masakan di situ. Apalagi kita makan ya, rasanya macam-macam ya. Ada yang pedas, ada yang manis, ada yang asam. Di situ saya sebagai chef suka sekali kalau lihat masakan-masakan yang saya belum pernah tahu, di mana saya bisa belajar sesuatu baru, cara membuatnya dan juga cita rasa yang baru yang saya belum pernah mencicipi. Yang membuat makanan Jambi sangat menarik adalah yang makan bersama tadi, ya. Di mana kita duduk bersama, kadang-kadang dengan orang-orang yang kita tidak kenal, tapi karena kita makan bersama, kita sharing food, akhirnya jadi kenal, jadi dekat, suasana yang sangat friendly dan familiar. Makan bersama seperti kita makan dengan keluarga, ya, kekeluargaannya jadi dekat, asik. Asik pokoknya kita bisa bersama, kita bisa mengeluarkan ekspresi, ya, kita ngobrol sambil makan, kita langsung menceritakan cita rasa yang kita makan saat itu. Setelah itu juga otomatis keluar juga cerita-cerita lain ya. Jadi kita makan bersama tuh jadi malah lebih dekat gitu loh. Ya, culinary diplomasi, makanan Jambi. Itulah